Alhamdulillah, Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dengan izin Allah untuk membacakan kembali dari dalam kitab Fathul Ghaib susunan Tuan Syekh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasana Sirruhu. Dengan adanya pembacaan ini, semoga bagi diri kami sebagai pembaca mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dalam menyampaikan risalah. Semoga Allah juga memberi petunjuk dan bimbingan kepada saudara-saudara yang berkenan hatinya untuk mengikuti. Ya, maaf saudara, karena kami ini orang-orang yang tidak berpengetahuan dan sangat kecil dan pengalaman. Semoga Allah membukakan rahasia-rahasia gaib untuk kami dan kami. Karena kita masalah gaib itu kalau tidak dengan petunjuk dan bimbingan Allah sangat-sangat kita keliru kita. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan bimbingan yang benar dalam pembahasan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara yang terhormat, kita mulai dengan pembukaan pembahasan Al-Fatihah kepada Nabi dan kepada guru-guru kita. Untuk ini, ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa khususan ila arwahi a'immatin al-batin mujtahidin wa ila hadratis sultanil awliya kutubur rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu binniyah salihati li ridhoillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mengambil barakah, kita salawat dulu pada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi mamil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar madada ni'amillahi wa ifdalihi. Nah, baiklah saudara-saudara terhormat, dengan adanya pembacaan salawat ini, semoga pembacaan kitab yang kita baca ini akan mendapat berkah, rahmat dan ridha Allah untuk menjadi pedoman kita sebagai menjadi pedoman kita dalam mencari petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kami akan mulai dari ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu ajaran ke-33. Ajaran ke-33 tentang ada 4 macam manusia. Ajaran ke-33 tentang adanya 4 macam manusia.
Pertama, mereka yang tidak mempunyai lidah. Mereka yang tidak mempunyai lidah dan hati. Mereka ini adalah orang-orang yang bertaraf bebas, berotak tumpul, dan berjiwa kerdil. Yang tidak mau mengingat Allah dan tidak memiliki kebaikan. Mereka ini bagaikan molekul yang ringan, kecuali bila mereka itu dikaruniai kasih sayangnya. Hati mereka dibimbing, hati mereka dibimbing supaya beriman, dan anggota-anggota tubuh mereka digerakkan supaya patuh kepada Allah. Berhati-hatilah agar jangan sampai kamu termasuk ke dalam golongan mereka. Janganlah kamu melayani mereka, dan jangan pula kamu bergaul dengan mereka. Mereka lah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan penghuni neraka. Kita memohon kepada Allah supaya melindungi kita dari pengaruh mereka. Sebaliknya, hendaklah kamu berupaya menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan ilmu ketuhanan, guru yang mengajarkan kebaikan, pembimbing manusia dalam agama Allah, dan pemimpin serta mengajak manusia kepada jalan Allah. Berhati-hatilah jika kamu hendak mempengaruhi mereka, supaya mereka patuh kepada Allah dan memberikan peringatan kepada mereka tentang apa-apa yang memusuhi Allah. Jika kamu berjuang di jalan Allah, untuk mengajak mereka menuju Allah, maka kamu akan menjadi seorang pejuang dan pahlawan di jalan Allah. Dan kamu akan diberi pahala seperti yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, jika Allah membimbing seseorang melalui bimbinganmu yang diberikan kepadanya, maka hal itu adalah lebih baik bagimu dari apa saja yang disinari oleh matahari. Nah, ini adalah pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Ya, pesan Nabi ini mesti kita ingat-ingat. Kalau memang tidak ada di antara hamba-hamba Allah nak menjadi baik, nak menjadi sempurna dan diridai Allah melalui bimbingan kita, maka kita bimbinglah mereka itu. Tetapi andaikan kalau dia tidak mau
menjadi baik, tidak menjadi keimanan yang kuat dan kokoh. Maka ya apa boleh buat, kita kembalikan kepada Allah, karena Allah juga yang menggerakkan hatinya, Allah juga yang menguasai dirinya, perasaan pikiran manusia itu. Tidak ada manusia yang tidak dikuasai oleh Allah. Sekalipun jin, setan, iblis itu Allah juga yang menguasainya. Nah, jadi apa boleh buat, kalau memang orang itu tidak mau baik melalui bimbing kita, ya sudah, silakan. Namun kalau orang ini masih datang kepada kita, masih mau mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita uraikan dalam ajaran Allah dan Rasulnya, maka kita sampaikan. Kalau dia tidak mau, ya sudah, apa boleh buat. Kita tidak menyembunyikan ilmu Allah. Kita menyampaikan apa yang ada, apa yang datang dari Allah untuk jalan kebaikan dan kebenaran. Demikianlah pesan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Jika Allah membimbingmu, jika Allah membimbing seseorang melalui bimbinganmu yang diberikan kepadanya, maka hal itu adalah lebih baik bagimu dari apa saja yang disinari oleh matahari. Nah, demikianlah kita ambil petikan daripada ajaran Syekh Abdul Qadir Jalili dari tingkatan tahap pertama, manusia yang pertama dalam pelajaran ini. Manusia yang pertama, kategori termasuk tahap yang pertama. Dan sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu manusia yang bagian kedua ini. Mereka yang mempunyai lidah, mereka yang mempunyai lidah tetapi tidak mempunyai hati. Nah, ini mana? Ada mereka itu orang yang mempunyai lidah tapi tidak mempunyai hati. Ini kita jarang kita dengar, jarang kita perhatikan. Orang yang banyak punya lidah, punya hati. Di sini mereka yang mempunyai lidah tetapi tidak mempunyai hati. Mereka pandai berbicara tetapi tidak melakukan apa yang mereka bicarakan. Mereka mengajak manusia untuk menuju Allah. Mereka mengajak manusia untuk menuju Allah, tetapi mereka sendiri lari dari Allah. Mereka membenci maksiat yang dilakukan oleh orang lain, tetapi mereka sendiri bergelimang di dalam maksiat. Mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu saleh, tetapi sebenarnya mereka sendiri melakukan dosa-dosa besar. Bila mereka sedang menyendiri, maka mereka bersikap seperti harimau yang berpakaian. Inilah orang-orang yang seperti disabdakan Nabi SAW, orang yang paling ditakuti di kalangan umatku. Aku pun menakutinya, adalah orang alim yang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Kita berlindung kepada Allah dari orang alim seperti itu. Oleh karena itu, larilah dan jauhilah orang-orang seperti itu. Jika tidak, maka kamu akan terpengaruh oleh kata-kata manisnya yang muluk itu. Apa api dosanya? Api dosanya itu akan membakar kamu, dan kekotoran hatinya akan membunuh kamu.
Nah, ini kategori wong yang kedua. Wong yang kedua yang sangat ditakuti oleh Nabi SAW. Jangan kalau kita ketemu tipu-tipu yang seperti itu, kita harus berhati-hati. Maaf saudara. Ya. Saya juga sendiri sebagai pembaca ini mungkin saya tidak tahu tipe apa ya saya ini. Namun saya mohon petunjuk dan bimbingan Allah. Baik pun dalam membacakan buku ini maupun kepada saudara yang berkenan hatinya untuk mendengar. Semoga kita mendapat bimbingan dari Allah dan perlindungan dari Allah. Sekarang kita masuk tipe yang ketiga, kategori manusia yang ketiga. Nah, manusia yang ketiga, mereka yang mempunyai hati. Mereka yang mempunyai hati, tetapi tidak mempunyai lidah. Nah, ini mana nih? Dia mempunyai hati, tidak mempunyai lidah. Sedangkan dia adalah orang yang beriman. Allah telah menutup mereka dari makhluknya, menggantungkan tabirnya di sekeliling mereka, dan memberikan kesadaran kepada mereka tentang cacat cedera diri mereka. Allah menyinari hati mereka dan menyadari mereka akan kejahatan yang timbul akibat bercampur dengan orang banyak, serta kejahatan akibat banyaknya berbicara. Mereka mengetahui bahwa keselamatan itu terletak dalam diam dan berkhalwat atau menyendiri. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa diam, maka ia akan mencapai keselamatan. Sabdanya pula, sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri atas 10 macam. 9 di antaranya adalah terletak dalam diam. Oleh karena itu, mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah wali Allah yang secara tersembunyi. Mereka akan diberi perlindungan dan keselamatan. Mereka adalah orang-orang bijaksana dan rekan Allah. Mereka akan diberkati dengan keredaannya dan segala yang baik akan diberikan kepada mereka. Maka hendaklah berteman dan bergaul dengan orang-orang ini. Kita berikanlah pertolongan kepada mereka. Jika kamu berbuat demikian, maka kamu akan dikasihi oleh Allah. Kamu akan dipilih olehnya dan akan dimasukkan ke dalam golongan mereka yang menjadi wali Allah dan hamba-hambanya yang saleh. Nah, ini bagian yang ketiga ya, manusia, tentang manusia yang bagian ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk yang keempat. Manusia bagian yang keempat. Mereka yang diajak ke dunia tidak nyata. Nah, ini manusia bagian keempat nih. Wong yang diajak ke dunia tidak nyata dan diberi pakaian kemuliaan. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa menuntut ilmu lalu ia mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, maka
ia akan dibawa ke alam gaib dan dimuliakan. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini, orang-orang yang termasuk dalam golongan ini mempunyai ilmu-ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Hati mereka akan menjadi gedung ilmu Allah yang sangat agung, dan Allah akan memberinya rahasia yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah telah memilih mereka. Ya. Allah telah memilih mereka dan membawa mereka dekat kepadanya. Allah akan membimbing mereka dan membawa mereka ke sisinya. Hati mereka akan dibuka untuk menerima rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang tinggi ini. Allah akan menjadikan mereka sebagai pelaku perbuatannya, pengajak manusia ke jalan Allah dan pelarang mereka untuk berbuat dosa dan maksiat. Mereka menjadi orang-orang Allah. Mereka menjadi orang-orang Allah. Mereka mendapatkan bimbingan yang benar. Mereka dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menuju jalan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang benar dan mengesahkan kebenaran orang lain. Mereka diibaratkan sebagai pantulan sinang para nabi dan Rasulullah. Mereka senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Orang yang termasuk dalam golongan ini, berada dalam peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan yang tidak ada kedudukan lain di atasnya kecuali kenabian. Oleh karena itu, berhati-hatilah agar tidak sampai kamu memusuhi dan menentang orang-orang seperti ini. Dengarkanlah dan perhatikanlah pembicaraan dan nasihat mereka. Karena keselamatan itu berada dalam memperhatikan pembicaraan mereka dan berdampingan dengan mereka. Sebaliknya, kebinasaan dan kerusakan akan datang jika berjauhan dengan mereka. Kecuali bagi mereka yang diberi kekuasaan dan pertolongan oleh Allah untuk menerima hak dan ampunan. Demikianlah aku telah membagi manusia atas 4 golongan. Sekarang terserah kepada kamu untuk mengintrospeksi diri kamu sendiri. Jika memang kamu berpikir, dan selamatkanlah diri kamu.
jika memang kamu menginginkan keselamatan, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam menuju kesenangan dan keredaannya di dunia ini, di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini kami akhirnya bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, cukup sampai sekian saudara-saudara pembacaan kita pada malam. InsyaAllah kalau dipanjangkan Allah umur dan diperjumpakan kembali kita akan lanjutkan dengan ajaran yang ke-24. Ajaran yang ke-24. InsyaAllah sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.